Shalom aleihim bisem Yesua Hamasyah Yi Yesu Jidu Deminggi Ansin. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Di dalam setiap penayangan saya akan mengulang-ulang lagi yang kita sebut dengan cek saja. Bapa yang tidak pernah jadi Allah, Bapa yang bukan Allah, selalu disanjung-sanjung, ditinggikan, dimuliakan, disembah-sembah sebagai Allah. Sementara Yesus Kristus yang jelas-jelas Allah, sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selamanya, malah dihina-dinakan. Cuman dianggap atau di-downgrade atau diposisikan sebagai putra atau anak. Cek saja ya. Baik, kita akan membahas tentang gini ya. Memang judulnya sengaja saya buat supaya menarik begini. Ajaran Tritunggal, Yesus punya titik di surga. Nah, supaya menarik toh ya. Jadi saya dapat bantahan dari Tritunggal ya, sudah tahulah Tritunggal itu maha sesat yang mengagung-agungkan Bapa sebagai Allah, padahal Bapa tidak pernah jadi Allah ya. Pak HTD katanya, semua rasul itu kan tahu kalau Allah itu disebut Bapa. Oh iya dong, kan di Israel Allah itu dipanggil Bapa. Kalau di Jawa Allah dipanggil Gusti. Kalau di tempat lain ada juga yang manggil Allah itu Pangeran. Ada juga yang manggil Allah itu Hyang, ya, Sang Hyang, ya, dan lain sebagainya. Jadi semua rasul yang orang Yahudi tahu kalau Allah itu dipanggil Bapa. Makanya Yohanes 8 ayat 41, Bapa kami satu yaitu Allah. Tapi catat baik-baik, orang Yahudi tidak pernah menyembah Bapa. Memang dia orang Jawa pernah nggak menyembah Gusti? Yang disembah Allah bukan Gusti. Yang disembah itu Allah bukan Pangeran. Yang disembah Allah bukan Hyang, dan seterusnya ya. Baik, lalu mereka menjelaskan bahwa orang Tritunggal Maha Sesat ini menjelaskan Yesus waktu naik ke surga kan masih berwujud manusia itu Pak, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Iya. Karena harus didahului, baca dulu Kisah 1 ayat 3. Yesus menampakkan diri untuk membuktikan dia hidup. Betul? Ya. Jadi salah yang mengatakan kubur kosong membuktikan dia hidup. Salah. Kubur kosong membuktikan dia sudah keluar dari kubur, atau kemungkinan dua, dia bisa saja dicuri mayatnya. Kan ada ayatnya tuh. Tetapi membuktikan dia hidup dengan menampakkan diri ya. Oke ya. Apakah tubuhnya, apakah rambutnya gondrong? Enggak lah, itu kan tafsirannya Tritunggal Maha Sesat ya. Jadi Yesus naik ke surga bentuknya masih fisik betul, karena menunjukkan dia hidup. Bayangin kalau Yesus naik ke surga nggak ada wujudnya. Saudara-saudara, murid-murid, aku mau naik ke surga ya, bye-bye, sayonara. Lalu dia naik mana ini Yesus ini? Jadi Yesus naik ke surga masih memakai tubuh fisik kebangkitan, 40 hari menampakkan diri. Tangannya masih bolong nggak Pak? Masih, kan dia ngomong ke Thomas, Thomas nih, lambungnya masih bolong, masih. Ya, lambungnya bolong, tangannya bolong. Soal rambut gondrong enggak lah. Karena di kitab Korintus tidak ada orang Yahudi gondrong, itu enggak ada ya. Kalau janggutnya panjang ada ya. Tapi kalau rambutnya panjang itu enggak, karena itu akan menolak, akan bertentangan dengan ayat-ayat Alkitab ya. Kemudian naik ke surga. Lalu Tritunggal Maha Sesat ini berpikir di surga ya masih kayak begitu Pak. Jadi Yesus itu pribadi. Ya, dia waktu di bumi waktu di bumi kan sujud doa pada Allah. Allah itu juga pribadi yang lain Pak. Jadi Yesus ini pribadi, Allah itu juga pribadi, Roh Kudus juga pribadi. Lalu di surga Yesus itu masih sujud pada Allah ya.
Berarti Yesus masih bolong, tangannya betul. Kakinya masih bolong, betul. Lambungnya masih bolong, betul. Rambutnya masih gondrong menurut kalian, betul. Berarti Yesus masih punya titik dong. Betul, Pak. Lah untuk apa? Bayangin saudara, Tritunggal Maha Sesat mengajarkan Yesus di surga masih punya titik. Pak, ini sesat, Pak. Lah iya, kalau sesat kenapa kamu ikutin? Ya. Tritunggal mengajarkan Yesus di surga masih punya titik. Tangannya masih bolong, rambutnya masih gondrong, kakinya masih bolong, lambungnya masih bolong. Ya masih sama dengan waktu naik ke surga. Betapa sesatnya, keterlaluannya pengajaran Tritunggal. Lalu pertanyaan sederhananya, titiknya buat apa, Pak? Yesus masih pelihara titik di surga. Sorry ya, saya harus menjelaskan seperti ini untuk bikin Tritunggal nancep, gitu. Supaya beliau itu terbuka betapa selama ini Tritunggal menyesatkan luar biasa. Titiknya buat apa? Buat kawin sama malaikat yang perempuan, Pak. Ya, yang sering disebut bidadari. Keterlaluan luar biasa toh. Malaikat itu punya gender enggak? Enggak, karena Yesus mengatakan kamu sesat gitu. Di surga malaikat itu hidup tidak punya gender ya. Tidak ada kawin mengawinkan di sana ya. Jadi Yesus masih pelihara titik di surga untuk apa? Betapa sesatnya Pak ya pengajaran Tritunggal, betul. Apakah di surga Yesus masih fisik? Enggak dong. Wahyu 1 ayat 13 sampai 18, matanya seperti nyala api, wajahnya seperti matahari terik, badan dan kakinya itu seperti tembaga membara. Lah titiknya di mana? Apakah titiknya juga seperti tembaga membara? Ngawur sekali Tritunggal Pak ya. Betul, itu pendeta-pendeta yang sekarang koar-koar itu ya loh. Itu semua pengajarannya seperti itu ya. Yesus di surga itu masih fisik, masih pribadi ya loh. Sujud kepada pribadi yang lain yaitu Bapa. Lalu diurapi oleh pribadi lainnya lagi namanya Roh Kudus. Betul-betul penyesatan. Jadi artinya apa? Artinya itu sesuatu yang penyesatan luar biasa. Yesus di surga sudah roh. Bahkan ketika Yesus bangkit sudah roh ya. Yesus bangkit dari berapa? Roma 4 ayat 19 ya. Ya, Yesus bangkit atau 19 ayat 4, Roma 4 ayat 19 atau 19 ayat 4 ya. Yesus mati lalu hidup lagi supaya jadi Tuhan. Tuhan itu kan roh, 2 Korintus 3 ayat 17. Kisah 2 ayat 36, Yesus yang kamu salibkan itu dibangkitkan menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan itu roh, Kristus juga roh, Roma 8 ayat 9. Ya, Kristus artinya Mesias. Yohanes 1 ayat 41. Mesias artinya Allah. Yohanes 9 ayat 5. Jadi Yesus Kristus di surga adalah Allah betul, Wahyu 21 ayat 7. Yesus Kristus di surga Tuhan Allah betul, Wahyu 1 ayat 8. Yesus di surga Maha Kuasa betul, Wahyu 1 ayat 8. Alfa Omega, Wahyu 1 ayat 8. Yang duduk di atas surga ya cuman Yesus betul, Wahyu 4 ayat 2. Penjelasannya ayat 8 ayat 11. Jadi tidak pernah ada Yesus di surga masih gondrong, tangannya masih bolong, rambutnya masih bolong, lambungnya masih bolong, bahkan masih punya titik lagi. Itu pengajaran Tritunggal super sesat yang sekarang diajarkan oleh pendeta-pendeta dan romo kamu. Perhatikan baik-baik, pendeta-pendeta di luar sana dan romo-romo kamu mengajarkan Yesus yang beginian, Yesus yang masih pribadi, Yesus yang masih sujud pada Bapa. Bapa tidak pernah disembah sebagai Allah, Bapa tidak pernah ada sebagai Allah, tapi disanjung-sanjung, ditinggikan, dimuliakan oleh para romo dan para pendeta-pendeta dari Tritunggal. Itu penyesatan selama hampir 2000 tahun. Makanya saya bilang romo dan pendeta-pendeta Tritunggal, kalian ke laut aja. Maksudnya itu, demi kemurahan Allah dosamu bertumpuk-tumpuk sampai ke langit, tak kasih tahu. Ya, di dalam Wahyu 15 ayat berapa ya? Ayat 4 kalau tidak salah ya. Ya kalau salah tolong dikoreksi ya.
Ya, clear ya. Jadi ajaran Tritunggal Maha sesat yang mengatakan bahwa Yesus di surga masih punya titik, masih tangan bolong, masih rambut gondrong, itu penyesatan luar biasa. Saya ulang, cek saja ya. Bapa bukan Allah ya. Bapa yang bukan Allah ini disanjung-sanjung, disembah-sembah sebagai Allah, sementara Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Allah dari sejak sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya malah direndahkan, dinista-nista, dijadikan putra, dijadikan anak. Siapa yang melakukan itu? Tritunggal Maha Sesat. Cek aja. Segala hormat kemuliaan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.